membacakan Mazmur 91 atau dengan Psalmen 91 dari ayat pertama ayat yang 14. Nalom ni rohani pangudingon ni dibata uju di parmaran dohot di hagugutani. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu dan kita ucapkan dengan jelas ya. Manangis na hudul di pangudingan ni na tumibuli marborngi do ibana dilinggom ni pargogo na suatu dosan. Niku do mandok Jahoba haporusakku jala partanoboto aku debataku parhaposatu ibana doahu. Ayanggo ibana say paluon na do aho siyan sabil ni parsabil siyan pargogo ni beguatuk say ulosan na dohot habong na jala marhaporusat tu turuni hatir na doho tau tulobu-lobu dohot pangudingon ni hasitongan ni dang pola mabiar ho maradopon songo ni borngin maradopon subia do habang arian maradopon beguatuk na manisipi di naholom maripot-ipot maradopon begu masa nasi margogo di hosniari nang pemaribu maragian di labung mi jala marlok-larok sa siamumi dang mangunay yang gotuho asal abal mata menaili idaumu marhapolosat tu akan naparjahati ay hodo ale Jahoba haporusaku natumibul i nunga di bahenho martano batuamu dang tagamon mangunay tuho sinamago jala dang tagamon begu masai dumonok tu utung-utungmu ay hodohonon na do akka surusuruan na taringot tuho asa dijaga ho di akka dalam musudena say tangat-tanganon na sida doho asa unang tertutup pak mutu batu bolusomu do singa dohot hala digi-digi ommu do singa dohot buaya ala na holong situro hana diyahu jadi paluokku ma adibana pati bulokku jala tinadana guarhu jowon na maahu jadi alusakku ma ibana say honakku do ibana jumpa hagugutan paluokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku say parmahanokku do ibana sarimatua jala patanira honokku tibana hatuaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk untuk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Hola, hola, hola. Bu, ada apa sih hari ini kok beda banget ya? Beda ya? Ya. Pada pakai apa ini ulos? Pakai ulos Batak. Pakai sortali. Ini Jawa ya Bu ya? Ini Jawa, masa Jawa? Merah-merah gini dari mana sih? Oh, ini. Dari Batak, kalau orang Batak. Orang Tapanuli. Jadi, minggu ini adalah minggu spesial di mana kita beribadah secara nasional. Khususnya minggu ini secara Tapanuli atau Batak. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin bukan berasal dari tanah Batak nggak ngerti apa-apa, mungkin dari Jawa, dari Manado, dari Papua, dari NTT, nggak ngerti bahasanya, tetapi Tuhan mengerti bahasa kita, amin. Dan Tuhan mengerti isi hati kita. Kita udah deh nari-nari bersama-sama, bersuka cita bersama-sama di tempat ini, amin, Bapak Ibu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Ya, kami persilakan Jesse boleh tampil, boleh perform hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tapuji matuhata. Dibata Jahoba. Nasa sadai. Ibana do siso paunami. Jala. Ibana do pertikan nasiburu. Para siroha do ibana. Jala na timbul do ibana. Isodo hame ale Tuhan. Romar sobat tujulung. Alani hahobiomi. Dohot alani dengkan dasar. Toya magina. Jam-jam mahita sa lubuna. Parsompa mahita tulewata. Magite uling-ulingan. Dohot angka puji-pujian. Sopa ma Jahoba de papata. Haleluya.
rohana sian surgo. Ido akagogo di parngoluon ni todita. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Seberapa banyak yang siap mau menyembah Tuhan yang Bantar Raja di tempat ini? Lambaikan tanganmu, sorakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri sambil sorakan. Hore! Hore! Haleluya! Sembah Jehovah. Mari kita memonotor sama-sama ya Bu.
Tuhan do di lau. Lomba-lomba di Tuhan. Yang masih semangat memuji Tuhan, angkat tangan kita yuk. Yes. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silahkan duduk, kita akan dengarkan. Kita memberikan persembahan. Sebelumnya kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan sebentar. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur Kau hadir di sini bersama keluarga Allah. Ratu berbentuk kedua. Selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur Kau hadir di sini bersama keluarga Allah. Gerakan bertumbuh berbuah.
persembahan yang boleh kami berikan hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau kuduskan setiap persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan dan kami siapkan juga hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang siap memberi katakan amin. Kita akan saksikan perform dari pendoa syafaat. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Kita ada karena Tuhan Yesus, karena Tuhan baik. Mari kita bersuka cita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami adalah pendoa. Biarlah kita diberkati Tuhan. Amin.
Tuhan, ada pengumuman tambahan satu lagi. Ibadah Natal anak sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 18 di Gereja Bersama Citra Maja. Pengkhotbah Pendeta Ibu Retiana Manurung. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sekali lagi kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau renungkan kembali kebaikan Tuhan. Bahwa hidup kita hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur.
kasih Bapa kami yang baik ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami masih boleh terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersepakat dan bersehati ya Tuhan Yesus, menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Dan sebelum itu ya Tuhan, kami minta pengampunan yang daripada Tuhan turun limpah ke atas setiap kami ya Tuhan. Ampuni segala apapun yang menjadi dosa dan kesalahan kami ya Yesus. Baik dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat ya Tuhan, apa yang timbul dalam hati kami ya Yesus, yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan, mendukakan hati sesama kami ya Tuhan. Oh ya rala syikia rala ya rala ya rala ya rala ya Yesus. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Engkau yang layakkan kami untuk kami boleh terus datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya rala syikia rala ya rala ya rala ya rala ya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Indonesia menjadi bangsa kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan ada bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Oh ya rala syikia rala la 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 la. Ya rala syikia rala ya rala ya rala ya rala ya rala. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap daerah yang terdampak banjir saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk Aceh ya Tuhan, untuk Sumatera Utara, Tapanuli, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Belas kasih-Mu turun ke atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Belas kasih-Mu ya Tuhan turun atas setiap mereka. Ampuni jika ada kesalahan, dosa apapun ya Tuhan Yesus, Kau yang mengampuni. Kami percaya Tuhan melalui musibah yang ada saat ini ya Tuhan Yesus, banyak jiwa yang berseru mencari Engkau ya Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau Tuhan yang menghiburkan setiap mereka. Mungkin saat ini mereka kehilangan keluarga mereka ya Tuhan, kehilangan harta benda mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang menghiburkan, Engkau Tuhan yang menghiburkan. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus turun atas bangsa ini ya Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus, berdoa bagi pemerintahan yang ada ya Tuhan, bagi presiden kami, wakil presiden kami, setiap jajaran MPR, DPR, menteri Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Indonesia, daratan Indonesia, lautan Indonesia, udara Indonesia. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan kami mengangkat tangan kami berdoa untuk pemimpin rohani yang sudah Tuhan taruh bagi setiap kami. Kami berdoa bagi gembala pembina rohani kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin ya Tuhan. Bahkan setiap staf pelayanan yang ada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang terus mengurapi setiap mereka. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap mereka, memberikan kekuatan ke atas setiap mereka untuk mereka boleh melakukan pelayanan mereka dimanapun mereka melangkah, mereka melayani ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang melimpah terus Tuhan turunkan. Terima kasih Bapak kami yang baik, Gembala Rayon 3 kami, Bapak Pendeta Peter Farak Nimela dan juga Ibunda Christine beserta anak cucu menantu, dan juga setiap pelayanan yang ada Tuhan, setiap pelayan-pelayan mereka yang ada ya Tuhan.
kiranya Engkau juga Tuhan yang mengurapi setiap mereka, menguatkan setiap mereka ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu terus turun dahsyat ke atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan untuk kepala sub 3G kami ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Handoyo Silayan ya Tuhan, dan juga Ibu PDB Rentiana Manurung ya Tuhan, kedua anaknya Bang Ivan dan juga Daniel Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami terus minta Engkau yang terus kuatkan setiap mereka. Mereka terus melayani, gak tergoncangkan, gak goyah sama sekali ya Tuhan Yesus. Terima kasih memberikan kami pemimpin yang boleh menjadi teladan bagi setiap kami, yang boleh terus membawa kami Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, untuk membawa kami untuk bisa terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan setiap mereka, memberikan kesehatan ke atas setiap mereka, pengurapan yang dahsyat turun atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap generasi-Mu ya Tuhan, generasi Yeremia yang Tuhan taruh atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Oh ya rala syiki ya rala 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 syiki ya rala la 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 la. Engkau yang mengurapi generasi Yeremia-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda-Mu yang terus takut akan Tuhan, anak-anak muda-Mu yang terus takut akan Tuhan. Engkau yang terus menarik setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau yang jadikan kami prajurit-prajurit-Mu yang terus gagah perkasa, yang terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami terus mendekat kepada Tuhan, kami terus Tuhan terus tarik setiap kami agar kami bisa terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, apapun yang menjadi penghalang kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang terbelenggu akan dosa ya Tuhan Yesus, dosa apapun yang Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang mengampuni setiap kami, pengurapan-Mu terus turun ke atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya rala syiki ya rala ya rala ya rala ya rala. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hadir ya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka saat ini ya Tuhan Yesus, mereka yang mungkin Tuhan bergumul untuk pemulihan ekonomi, mereka yang bergumul untuk pemulihan keluarga ya Tuhan, mereka yang bergumul untuk keturunan ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan, beban persoalan mereka saat ini ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang buka jalan bagi setiap pergumulan kami, Engkau yang menggantikan semuanya dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dengan sukacita yang melimpah dari-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan memberkati daerah kami ya Tuhan Yesus, Banten ya Tuhan, Baduy Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Banten Tuhan menangkan di dalam nama Tuhan Yesus, Baduy Tuhan menangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada saat ini ya Tuhan, baik WL, singer, pemusik, usher-Mu, pendoa syafaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang melayani di multimedia sound Tuhan, bendahara, para pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap mereka, Engkau ya Tuhan yang terus mengurapi setiap mereka, teguhkan terus setiap kami ya Tuhan, agar kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami alaskan setiap doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Damose
Tapi kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini, siang ini. Menjamah setiap kami dan menyatakan kasih-Mu, sayang-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan Engkau berbicara. Kami membuka hati kami, telinga kami, mata kami untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Taruhkan Roh-Mu kepada setiap kami, hamba yang akan berbicara maupun umat-Mu yang akan mendengarkannya. Biar kami sama-sama diberkati, kami sama-sama menerima firman daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hores Bapak Ibu, Hores Damang, Hores Dainang. Dainang itu ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah bilang Horas. Horas Aka Anggiku, ya adek-adek. Horas Aka Ahadoliku, Horas Bapak udah, adong kok Bapak udah kison markas itu urus, markas right, tulang deh, marka manurung, manangi tulaku si right, berbagi jamper kita sadari, sit down, duduk kita semua, hudur kita semua. Haleluya, seru ya. Saya sampai lupa khotbahnya, mau khotbahin apa hari ini. Horas holongan, horas gitu. Tahu kan holongan kan? Tahu kan holongan? Apa itu kesayangan? Ya, sekarang holong roh aku tuh, jangan bilang sarang sekarang ya. Bilang holong roh aku tuh. Iya, kita harus semua sama-sama mengatakan cinta kita kepada suami, kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada teman pelayanan, ya. Tolong sekali lagi tangannya dua-duanya keluarin, yuk. Holong roh aku tuho. Ya, pemusik boleh nanti di sini. Pemain drum khususnya. Pemain drum tetap di sini ya. Jadi tadi sampai hampir lupa gitu ya. Haholongan ada di sini yang namanya haholongan. Ada namanya, ada haholongan itu. Bapak udahnya si Delvi, Kak Delvi ya kan? Namanya haholongan ya. Iya, orang yang itu bilangnya. Iya, ada namanya. Kalau kita menyanyi ya seperti tadi malam, jadi kita ketawa terkekek. Jadi ada katanya mertuanya teman-teman kita namanya Maringan. Jadi kalau kita nyanyi mau lihat goklas di roha, kok bilang toka katanya, maksudnya pantang ngomong bapaknya, mertuanya gitu ya. Apa coba mau lihat tadi. Coba mau lihat nyanyi dulu Bang. Mau lihat gitu. Mau lihat. Sama kita ya. Ya. Yang punya mertua orang tua atau tulangnya si Maringan. Ada Bapak Maringan Opung Purba. Iya kan? Mana Opung Purba, coba Pak Opung Purba. Opung Purba namanya siapa? Iya, namanya siapa? Oh, Maruli bukan Maringan. Oh, Betty. Mau lihat goklas di roha. Mohon maaf yang punya nama Maringan. Itu artinya berdiam ya. Holong nih Tuhan, sayangnya Tuhan itu berdiam di dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kalau kita banyak bahasa Batak, tiba-tiba besok Bapak Ibu langsung pinter bahasa Batak. Bener loh. Suami saya si lain Naro ya, karena sering dengerin lagu Batak, tahu-tahu loh kok kamu bisa Pi ngomong kayak gini. Iyalah bisa, orang tiap hari dengerin lagu Batak katanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pinter bahasa Batak, banyak dengar lagu-lagu Batak. Tapi lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan loh ya.
Iya, jangan mardua holong. Apa mardua holong? Jangan ya, lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan kita nyanyikan, tiba-tiba langsung pinter bahasa Batak. Anak-anak muda, yang orang Batak di sini mana orang Batak anak-anak muda? Bisa bahasa Batak nggak? Weh, pada bisa. Yuli, bisa. Ya, harus belajar. Ini akar. Ya tradisi kita gitu Batak, jangan dilupakan juga gitu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar Sombama de Batak. Ya, yang pertama di ibadah pertama temanya penyembah yang benar ya. Dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Mari kita akan baca bersama-sama sebentar. 2 Ya, oke, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Seringkali kita menyembah ketika kita merlasni roha seperti tadi. Sombama Jehovah de Batamta. Amin, haleluya. Itu tidak terbatas hanya saat kita memuji, menyembah Tuhan, nyanyian. Enggak. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar yang seperti apa yang Tuhan cari? Apakah dia yang suka yang beribadah terus? Belum tentu. Orang yang beribadah juga belum tentu hidupnya benar. Tetapi hari ini kita belajar apa atau sikap bagaimana yang dimaksud dengan penyembah yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi supaya penyembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, maka penyembahnya harus benar terlebih dahulu. Amin. Kalau cuman ngomong Sayhu sombaho Tuhan damang da, kan lupa gantang pinoto. Ale-aleki ya temanku ya ya saat kita ngomong kayak gitu nggak cukup hanya hafal nyanyian atau tahu nyanyian, tapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan dimaksud dengan penyembah yang benar. Jadi apa sih yang dimaksud penyembah yang benar? Yuk next. Nah, arti penyembah dalam bahasa Yunani adalah proskines atau proskuneo, orang yang sujud merendah untuk memberi hormat. Kalau kita bisa memuji saudara kita, cantik lo kau edaku, ya, cantik lo kau, ganteng lo kau itokku, ya, itu bisa. Tetapi kita nggak bisa, aku sembah kau, suamiku, nggak bisa ngomong. Tetapi yang kita sembah adalah orang yang kita hormati, orang yang kita di mana tergantung kepada Dia, hanya bergantung kepada Dia. Itulah yang layak disembah, yaitu Yesus Kristus. Jadi sikap menyembah atau proskuneo itu adalah bersujud, mencium ke arah, memberikan penghormatan, tunduk seperti seorang hamba kepada tuannya. Seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Saya pernah kasih ilustrasi, seorang hamba atau abdi dalam itu dikatakan jika dia diangkat menjadi seorang hamba atau abdi dalam, yaitu yang melayani di keraton Jogja, di keraton Solo, itu dengan seleksi atau penyaringan yang sangat luar biasa ketat. Dan hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi abdi dalam. Dan ketika mereka terpilih menjadi abdi dalam, dikatakan mereka mengabdikan seluruh hidupnya kepada rajanya. Sampai-sampai mereka cuma digaji 500 sampai 1 juta, itu tidak masalah bagi mereka. Tetapi yang menjadi upah mereka dikatakan adalah ketika mereka bisa melayani rajanya. Raja Hamengkubuwono itu seorang abdi dalam. Tetapi kita
ya, kita harus jadi penyembah. Penyembah itu artinya yang menundukkan diri di hadapan Raja kita, Tuhan kita dengan ketaatan. Apa yang disuruh diperintahkan oleh Raja kita, kita harus taat. Itulah orang yang menyembah. Ya, seperti seorang yang mencium tangan, menghormat kepada tuannya, dan seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Saya punya anjing ya, banyak di rumah ya. Jadi begitu kita datang ke rumah dari perjalanan, padahal mungkin cuma 1 jam kita keluar, tiba-tiba kita pulang, mereka udah teriak-teriak, gonggong-gonggong dengan sukacita. Dan begitu kita buka pintu, lalu mereka udah langsung loncat-loncat dan menciumi kita, menciumi tangan kita, kaki kita. Itu seorang anjing. Ya, jika dikatakan anjing mencium seperti itu, artinya dia bergantung sepenuhnya kepada tuannya, dan mengatakan, aku rindu tuanku, aku rindu. Ya, yang memiliki aku. Itu seperti kata-kata yang diucapkan oleh seekor anjing. Demikian kita seorang penyembah harus tadi taat dan juga merindukan Tuhan. Kita harus selalu rindu di dalam hadirat Tuhan. Jadi apa maknanya? Sikap hati yang menundukkan diri total di hadapan Tuhan dalam ketaatan dan mengakui otoritas, kuasa, dan kemuliaannya. Next. Ya, penyembah yang benar artinya ya benar dari kata aletheio atau aletinos, artinya murni, sejati, sesuai dengan realita Allah. Jadi penyembah yang benar adalah bukan sekedar benar dalam upacara, liturgi, nyanyi-nyanyian, ya tari-tarian seperti tadi, tetapi juga benar di hadapan Tuhan secara hati dan hidup serta perbuatan kita. Yuk next lagi. Nah, apa sikap yang dimiliki oleh seorang penyembah benar? Yang pertama apa? Sama-sama katakan, intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan adalah seorang yang mengenal dan mencintai yang disembahnya. Amin. Orang yang mengenal dan mencintai yang disembahnya. Jadi kita di sini, apakah kita sudah mengenal pencipta kita, Bapak Ibu? Amin. Siapa nama pencipta kita yang kita sembah? Namanya siapa? Tuhan Yesus, yes. Amin. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia layak disembah. Kenapa Yesus layak disembah? Apa sih yang dia lakukan? Kita udah tahu semua, amin. Dan kita juga sudah tahu apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menyembahnya, amin. Apa itu? Keselamatan di surga maupun di bumi. Kita masuk surga, apa lagi? Kuasa. Bagi orang yang mempercayainya dikatakan dia diberi kuasa. Dia diberi otoritas. Dia diberi dunamos, eklesia, untuk melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Itu orang yang mengenal penciptanya atau Tuhannya. Mereka diselamatkan dan mereka diberi kuasa untuk melakukan seperti pencipta kita atau yang kita sembah. Amin. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Katakan, aku adalah anak-anak Allah. Nah, Alkitab gak cuman seperti itu. Ya, mengenal Tuhan gak cuman seperti itu. Ada banyak ribuan ayat di sini yang harus kita baca dan yang kita harus mengerti. Itu sebabnya orang yang menyembah Tuhan harus rajin membaca Alkitab, harus benar-benar merenungkan firman Tuhan, dan harus melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau perkataannya saja kita tidak pernah baca, tidak pernah tahu apa yang disuratkan, dituliskan di Alkitab, kita nggak tahu sama sekali. Itu bukan orang atau penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah yang mengenal dan mencintai yang disembahnya. Katakan amin. Seperti Daud dikatakan, salah satu contoh. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan seperti ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku mencintainya. Kita cinta Bapak Ibu firman Tuhan, katakan amin. Gak cuman Alkitab ini ditaruh buat tempat tidur atau di HP ini tiba-tiba kita buka, tetapi langsung kita teralihkan dengan hal-hal yang lain yang ada di HP ini. Tidak Bapak Ibu.
Tetapi orang yang menjadi penyembah yang benar, mereka mengenal, mencintai Tuhan dan mencintai Tauratnya, firman-Nya. Katakan amin. Ya, jadi yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Contoh kedua, Maria dari Betania. Maria dari Betania dikatakan ya di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ini salah satu contoh seorang penyembah yang benar. Apa sih yang dilakukan sehingga dia, Maria, disebut seorang penyembah yang benar ya? Dikatakan dia suka duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Bapak Ibu, jika ke gereja ya, jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan jajanan yang akan kita mau beli nanti di Rangkas, di pasar Rangkas, belanjaan warung sekian, duitnya kurang, oh aku harus ngambil ke ATM dulu, nggak dengerin Ibu Handoyo khotbah. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita harus benar-benar fokus. Jangan sibuk ya tadi mikirin aku penampilan, sortaliku tadi bener gak, cantik gak aku tadi. Enggak sibuk kayak gitu, pantas-pantas lagi di kaca. Enggak. Hari kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Itulah penyembah yang benar. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan kita. Dan jangan lewatkan satu minggu pun kalau tidak mendengar atau beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu wajib, katakan wajib, kudu ibadah hari Minggu datang beribadah, men. Ibu, aku minggu ke-5, ke-4, ke-1 itu ada arisan loh. Arisannya jam 1. Mana tiap minggu, tiap bulan aku ketempatan rumahku. Jadi aku harus masak dulu Ibu, nggak boleh enggak. Arisan sih boleh, tapi ibadah harus. Kalau nggak sempat masak ya udah sih, minta tolong ke temennya yang silom atau apa, nggak bisa masak saksang dia Bu. Siapa kek pesen kemana kek atau masak malamnya, yang penting harus ibadah. Tapi kalaupun tidak bisa datang ke tempat ini, ada ibadah online. Katakan online. Beribadahlah 1,5 jam cuman beribadah di situ, sungguh-sungguh beribadah. Tapi saya juga nggak menyarankan online ya, itu kalau terpaksa. Apa Ibu, Bapak Ibu? Kalau terpaksa ibadahlah dengan online. Ya, haleluya. Itu orang suka duduk dengar firman Tuhan, dengar berita atau video-video khotbah yang membangun, ya, yang memberikan kita hikmat seperti itu ya. Nah, apalagi ketika dia dikatakan saudaranya protes, kenapa Maria cuman duduk aja. Saya sudah capek masak, kesana kemari bersihin rumah, alang-alang rumah semuanya sudah dibersihkan. Dia masih duduk. Protes kakaknya, si Marta. Ya, tetapi Tuhan sampai memuji dia. Hanya satu yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Jadi berdiam di kaki Tuhan itu ternyata adalah bagian yang terbaik. Duduk diam di tempat ibadah itu ternyata adalah apa? Bagian yang terbaik. Membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berdoa, itu adalah apa? Bagian yang terbaik. Jadi kalau itu yang terbaik, kenapa kita sepelekan? Kalau Tuhan sudah katakan mendengar firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, mendengarkan khotbah-khotbah, itu adalah yang terbaik. Kenapa kita nggak suka ya? Jadi ini saat ini ada berapa ini sampai pasang bangku tempel di tengah-tengah? Gara-gara apa ya ini? Saya mau tanya gara-gara apa kira-kira ini? Biar manotor kita gitu? Enggak ya? Atau biar kita tengok Bapak si Tumorang ini bermain suling yang luar biasa jago. Makasih Pak sudah hadir di tempat kami. Berikan dorong tepuk tangan bagi Pak Simon Tumorang. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya di mana Pak? Oh, Karangantu Serang. Oh iya, puji Tuhan. Nanti kapan-kapan kita undang lagi Pak ya. Sekali-sekali lagi ya.
Ya, jadi bukan karena mau melihat teman kita pakai baju adat atau pemain musik atau WL atau pengkhotbah, tidak. Kalau kita datang tempat beribadah itu sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan, katakan ketemu sama Tuhan. Kalau kita beribadah katakan dadanya ditepuk, aku harus ketemu sama Tuhan. Apa lagu kita tadi itu? Yang lagu pertama worship itu? I hold Tuhan pargogo diau, apa itu tadi? Depannya, refnya. Hu bereng bohim laus martangiangau mangido pangurupion diau sai tiap tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Saat nyanyi itu kita bisa nangis, merasakan keperluan kita sama Tuhan, merasakan bahwa aku butuh sama Tuhan, aku nggak bisa tanpa Tuhan, karena Engkaulah kekuatanku, karena hanya Engkau perteduhanku. Itu lagu ini ya. Jadi itu yang dimaksud ketika kita intim dengan Tuhan, kita tahu dan mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan, dan apa bagian orang yang suka duduk di kaki Tuhan? Dia mengerti apa yang Tuhan mau. Di Yohanes 12 ayat 3 sampai 7. Bukan, Yohanes 12 ayat 3 dan 7. Yohanes 12. Ya, biar para wanita ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Oke, para wanita yuk, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus. Harganya mahal, 300 dinar dikatakan. 300 dinar itu adalah gaji seorang karyawan atau buruh dalam setahun. Bisa bayangkan ya, kalau misalnya 50 sebulan itu berapa? Misalnya 5 juta. Berarti 50 juta, 60 juta. Itu harga minyak wangi ini. Ini dipersembahkan. Ya? 5 juta kali 12 kan? Iya. Kan 5 juta kali 12 Pak. 5 kali 12 tadi ya. Iya, nak kirain 60 kali 12 lagi Pak. Enggak kan? Ya udah, 60 juta katanya harga minyak itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu semua harum semerbak di ruangan itu. Dan di ayat 7, para pria bacakan ayat 7. Yuk yang keras yuk, yang ayat 7. 2, 3. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Iya, jadi tanpa sadar Maria mengambil action seperti itu, meminyaki Yesus. Dia nggak sadar bahwa ternyata itu perlu untuk penguburan Yesus. Sebab kita tahu seorang rabi atau seorang Ibrani Yahudi jika meninggal dia harus diurapi minyak, dikasih wangi-wangian, biar setiap keluarganya yang datang sampai seminggu, sebulan, setahun kemudian masih bisa melihat utuh mayat tersebut. Itu maksudnya diurapi berhari-hari bahkan. Tetapi kalau Yesus tidak akan pernah sempat untuk diurapi dengan sempurna. Tidak akan pernah bisa sempat karena dia meninggal di kayu salib pada jam 3 sore dikatakan, dan mereka terburu-buru untuk menguburkan Yesus. Karena besok
ya hari Jumat, kemudian besok itu sudah hari Sabat, dan malamnya, malam Sabtu mereka harus bersiap-siap untuk mempersiapkan Sabat. Jadi terburu-buru, tidak ada waktu untuk mengurapi Yesus. Tetapi orang yang duduk di kaki Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu isi hatinya Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Rabiku, mungkin gak sempat diurapi, tapi biarlah saya mengurapi Yesus. Dan ketika ada yang protes mengenai apa yang dilakukan oleh Maria, Yesus memarahi mereka, ya, berkata seperti jangan, ya apa? Biarkan dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Jadi orang yang suka duduk diam di hadirat Tuhan tahu isi hatinya Tuhan. Amin. Tahu apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini bagi para penyembah. Jiwa-jiwa Bapak Ibu, Tuhan sungguh berbelas kasihan akan jiwa-jiwa. Kan dia sudah mati di kayu salib. Dia mati bukan cuma untuk kita dan dosa kita, dan supaya hanya kita yang masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Kerinduan dia adalah supaya tidak ada satupun yang binasa, tetapi semua orang yang diselamatkan. Maka kalau setiap kita Bapak Ibu tahu isi hatinya Tuhan, tentu kita akan datang ke tetangga kita. Aku mau kenalkan kamu sama Yesus, enggak? Ke tetangga kita, ke teman sekolah kita, teman kerja kita. Aku mau memberi, aku mau nolong kamu loh. Ya karena aku kasihan sama kamu, karena aku punya belas kasihan yang dari Yesus. Mau saya tolong, mau saya doakan supaya engkau sembuh. Seperti itu. Itulah orang-orang yang rindu dan yang tahu isi hatinya Tuhan. Yaitu supaya setiap jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Katakan amin. Amin. Di akhir zaman ini, sebelum Tuhan Yesus datang yang kali kedua, bagaimana kita mengurapi dia. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, minyak narwastu kepada dia. Dengan cara membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yes. Dan apalagi upah yang didapatkan oleh seorang penyembah yang benar, atau orang yang suka duduk diam di kaki Tuhan. Dia melihat Yesus, ya, di Yohanes. Ya, next. Yohanes 11 ayat 32. Ya, ini salah satu aja. Cepat-cepat kita udah mau waktunya kan. Yohanes 11 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama dulu yuk. Ayat 32. Salah ya? Yohanes 11. Oh salah. Oke, 2-3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya sampai di situ. Akhirnya dikatakan Maria ketemu sama Tuhan Yesus, nggak minta dulu, nggak minta apa-apa, tapi dia tersungkur di kaki Yesus. Beda ya dengan Marta ya. Marta cuma bilang, Tuhan, jika sekiranya engkau ada di sini, tentu saudaraku, itokku nggak bakalan mati. Cuman itu yang Marta ngomong. Tapi beda dengan Maria. Dia tersungkur pertama-tama menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati. Beda ya. Beda ya sikap Marta dengan Maria ya. Itulah orang-orang yang punya hati yang mengasihi Tuhan dan yang menyembah, dan seorang penyembah yang benar. Dia terlebih dahulu tersungkur memohon belas kasihan Tuhan, supaya diberi belas kasihan dan mujizat akhirnya terjadi. Tiba-tiba Lazarus bangkit kembali yang sudah 4 hari mati dikubur. Dan dikatakan Yesus sampai nangis melihat kesedihan hati Marta. Satu ayat yang paling singkat di Alkitab itu tercatat di Yohanes 11 ini, maka menangislah Yesus. Satu ayat loh itu, khusus satu ayat untuk menunjukkan bahwa betapa Yesus sangat mengasihi seorang penyembah yang benar. Katakan amin. Dan apapun yang kau minta, saya percaya dan saya jamin engkau akan menerimanya. Yang pertama, intim dengan Tuhan.
Ya, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan yang hidup nih. Persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. Yuk, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembarian budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dikatakan kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Di perjanjian lama, mereka kalau datang menyembah kepada Tuhan Yesus, mereka harus menyembelih domba dulu. Dan domba yang mati ini ya, yang dicurahkan darahnya, kemudian ditaruh di altar, di mezbah, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Di perjanjian baru berbeda. Yang kita taruh di altar itu siapa sekarang? Hidup kita. Alkitab mencatat, persembahkanlah hidupmu ya, sebagai korban, sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Kita mati akan kedagingan, akan keduniawian kita, akan hawa nafsu, akan segala dosa. Kita mati terhadap dosa. Itu yang Tuhan maksud mati. Dan kemudian mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan di atas mezbah. Amin. Persembahkan hidup kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya. Jadi kita harus mati terhadap apa? Next. Ya, next lagi. Iya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita cuma cinta yang ada di dunia ini, apa saja itu? Ya, handphone, segala barang-barang dunia, barang-barang mewah, rumah atau uang ya. Setiap waktu kita cuman cari, waktu kita cuman kita berikan kepada uang untuk mencari uang. Tidak ada waktu yang quality time, yang suka nyembah Tuhan, yang punya waktu untuk memuji Tuhan, enggak ada. Maka percayalah, itu bukan seorang penyembah yang benar. Mereka yang masih hidup dalam kedagingan, pengennya yang seneng-seneng. Mereka maunya yang ya game-game online seperti itu. Mereka pacaran gak kudus. Mereka mengumbar hawa nafsu, minum-minuman keras. Itu semua dari dunia. Dan apa yang dari dunia ini itu mendukakan hati Tuhan. Memang kita masih hidup di dunia, tapi janganlah hidup seperti cara hidup dunia. Itu seorang penyembah yang benar. Hidupnya harus gentar akan Tuhan, harus takut akan Tuhan dan menjauhkan hidup dari dosa. Maka apa yang kita persembahkan di sini ya, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tari-tarian kita, puji-pujian kita. Gak mau dong sia-sia kita datang ke gereja, tapi Tuhan gak dengar, Tuhan gak sambut, dan Tuhan tidak senang. Karena apa? Ini masih, tangan kita masih berlumuran darah. Kita masih, mulut kita masih kotor, masih suka ngomongin jahat. Amarah kita, emosi kita tidak terkontrol. Bahkan tipu-tipu kita bisa lakukan supaya aku yang untung. Aku yang punya lebih banyak untung. Ya, Bapak Ibu, perhatikan ini. Kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, hiduplah intim dengan Tuhan. 7 kali sehari
memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin cuma sekali sehari, atau pas malam, atau pas makan saja. Tetapi Daud dikatakan 7 kali sehari nyembah Tuhan. Ada waktu-waktunya yang tertentu untuk nyembah Tuhan, untuk baca firman, untuk menyanyikan mazmur di hadapan Tuhan. Bahkan Daud membuat penyembahan di bait suci dengan sip jaga yang bergantian 24 jam. Biar demikian kita hidup intim di hadapan Tuhan, artinya apa? 24 jam hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Singkirkan kedagingan kita, apa yang tidak bisa kita lepaskan hari ini, katakan potong Tuhan. Mungkin ini tangan ini masih suka mencuri, potong Tuhan. Berani gak ngomong kayak gitu? Mungkin omongan kita, bibir kita, potong lidahku Tuhan. Kalau masih ngomong jorok, masih ngomong jelek, masih yang gak bisa hormat pada orang tua, masih membantah pada orang tua, masih ngeyelan. Para istri masih ngeyelan juga, tidak tunduk kepada suami, ya. Hati-hati. Kalau itu gak berkenan di hadapan Tuhan, potong Tuhan, ya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua, ku lepas semua, mengenal kehendak-Mu. Hidupku mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Mari bangkit berdiri Bapak. Masih ada slide-nya. Lagi slide-nya ada kan? Habis. Jadi saat kita berkata kita seorang penyembah yang benar, kita harus sungguh-sungguh melepaskan hak kita yang harusnya kita bisa bebas melakukan dosa atau senang-senang dengan orang-orang atau mengerjakan hal-hal yang gak disukai Tuhan, bisa aja. Tetapi kita dibatasi oleh pengenalan kita kepada Tuhan, oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita gak bisa lagi lakukan kompromi
kedagingan dan hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kejahatan kami. Ampuni sakit hati kami yang masih benci, sakit hati kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami. Kalau kami hidup dalam dosa, perzinahan, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat di hadapan kuasa darah Yesus. Itu yang melayakkan kami, mengampuni kami untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, untuk bisa menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan Yesus yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, berkata dan berseru seperti Yesus berdoa. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita, menghiburkan kita dan memberi kita kemenangan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat bersama-sama katakan amin.